Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 September 2022 dengan judul Penyerahan Serahkan Anggota Tubuhmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Meterai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya. Dan Ia ingin agar kita mengingat bahwa kuasa jasmani, pikiran dan moral kita adalah miliknya. Waktu dan pengaruh, pertimbangan, kasih dan hati nurani, semua milik Allah dan untuk digunakan selaras dengan kehendaknya semata. Hal-hal itu tidaklah digunakan sesuai dengan petunjuk dunia. Karena dunia berada di bawah pemimpin yang berseteru dengan Allah. Daging di mana jiwa berada adalah kepunyaan Allah. Setiap urat daging, setiap otot adalah miliknya. Janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus bekerja sama dengan Allah melalui pemeliharaan tubuh sebaik mungkin agar sehat, agar dapat jadi bait suci di mana Roh Kudus tinggal untuk membentuk setiap kuasa jasmani dan rohani sesuai kehendak Allah. Pikiran harus diisi dengan prinsip-prinsip yang jernih. Kebenaran harus dipahat di atas lembaran jiwa. Ingatan harus dipenuhi dengan kebenaran yang berharga dari firman. Kemudian, bagaikan permata yang indah, kebenaran itu bercahaya dalam kehidupan. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 82. Umat Tuhan akan diuji dan dibuktikan pekerjaan introspeksi yang seksama harus berlanjut di antara para pemelihara Sabat. Seperti bangsa Israel dahulu kala, cepat sekali kita melupakan Tuhan dan karyanya yang menakjubkan dan memberontak melawan Dia. Disalin dari buku Testimoni Jilid 1 halaman 287. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, sukacita dan berkat bagi masing-masing kami, para pendengar dimanapun kami berada. Lebih daripada itu, membuat sebuah penekanan khusus kepada kami,
materai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya dan Ia ingin agar kita mengingat bahwa kuasa jasmani, pikiran dan moral kita adalah milik-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat sorga, sukacita Tuhan berikan kepada mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan memberkati semua panitia, para tukang dan material yang mereka gunakan, agar mereka dapat mengerjakan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi Gereja Tuhan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga menjadi milik dan bagian daripada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi Gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dan dosen di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berikan mereka juga hikmat dan pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita selalu dan pengharapan, terlebih hikmat pengetahuan sorga untuk mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga bersukacita dalam melaksanakan akan tugas sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.